Guys, kali ini ada satu berita yang mengatakan kapal tanker buruan Kemboja disergap TNI Angkatan Laut. Wow, kenapa berlaku jadi macam tu? Jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom kan. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda semua sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Bukannya apa guys? Supaya kita sentiasa beramal ibadah kepadanya. Itu yang dimohonkan oleh Allah. Okey, bagi anda yang baru saja menjumpai Brozul Channel ini, inilah Brozul Channel yang mengetengahkan tentang reaction yang ada di Indonesia, keindahan Indonesia, makanan yang enak-enak di Indonesia, rakyat Indonesia, iaitu wisatanya, lepas tu dengan militernya, alutsistanya dan banyak lagi tentang Indonesia yang saya reactionkan untuk anda semua. Tapi jangan lupa ya, jangan lupa tekan subscribe dan jangan lupa klik ataupun tekan tombol loceng sekali, tandanya anda menyokong Brozul Channel. Okey, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada Indo Magazine. Indo Magazine kini subscribernya adalah 746,000 orang. Wow, sangat banyak, hampir 1 juta guys. Anda boleh pergi ke channelnya, subscribe channelnya dan sokong channelnya agar ia lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang terbaru. Kontennya kebanyakannya adalah tentang Indonesia semua. Jangan lupa pergi ke channel beliau ya. Tajuk yang kita nak reactionkan adalah yang seperti saya katakan mula-mula daripada intro tadi. Kapal tanker buruan Kemboja disergap TNI Angkatan Laut. Diam-diam 100 pasukan khusus Afghanistan terbang ke Inggeris. Wow, macam ada dua cerita lah dalam ni rasanya, sebab saya pun tak tonton lagi. Dan tanpa membuang masa, jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya, Brozul Channel. 2,000 years later. So, okay guys, jom kita mulakan dengan kiraan 1, 2, 3. TNI Angkatan Laut perairan Anambas. Wow, detik-detik penangkapan kapal tanker. Apa kapal tanker Kemboja buat di Laut Indonesia? Oh, ada dua cerita dalam satu video ni, dua konten lah, maksudnya ada dua tajuk. Hey, how Indo Magazine. Magazine. Nah, berita panas dan mantap-mantap jos kali ini kembali datang dari lautan Indonesia dan satu lagi dari Afghanistan bos. Yang pertama, berita mantap datang dari perairan Anambas, Kepulauan Riau, di mana TNI Angkatan Laut baru-baru ini berhasil menangkap sebuah kapal tanker besar berbendera Bahamas yang ternyata juga merupakan incaran alias buronan negara satu komplek kita di Asia Tenggara, yaitu Kamboja. Nah, mengapa kok bisa ditangkap di Indonesia? Kemudian berita keduanya datang lagi dari pasukan elit Afghanistan yang diam-diam diterbangkan ke Inggris. Bahkan pasukan yang diterbangkan pun tak cuma 1 atau 2 orang bos, melainkan sampai 100 prajurit. Nah, ada apakah gerangan para pejuang Afghanistan ini diam-diam diterbangkan ke Inggris? Misi rahasia apakah itu? Apakah mereka menghimpun kekuatan baru lagi? Nah, penasaran bagaimana beritanya? Cus, tanpa basa-basi, mari kita bahas beritanya satu persatu ya, bosku. Tahukah anda, kita iklan antara sebentar. ubat bagi penyakit adalah dengan bersedekah. Sabda baginda Rasulullah. Oke guys, kita skip. Oke, yang pertama mulai dari TNI Angkatan Laut yang menangkap kapal tanker berbendera Bahamas. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, baru-baru ini dikabarkan bahwa TNI Angkatan Laut telah menangkap kapal tanker MT Strovolos yang ternyata juga merupakan kapal buronan alias incaran pemerintah Kamboja. Kapal tanker ini pun ditangkap oleh kapal perang KRI John Lee 358 yang beroperasi di bawah komando Armada 1 di wilayah perairan Anambas, Kepulauan Riau. Nah, mengapa kapal ini ditangkap? Oke, kenapa ya? Apa salahnya? Pangko Armada 1 yaitu Laksda TNI Arsyad Abdullah pun menyatakan bahwa penangkapan kapal tanker MT Strovolos ini berawal dari nota diplomatik Red Notice yang dikeluarkan oleh pemerintah Kamboja
melalui kedutaan besarnya pada tanggal 24 Juli 2021 lalu. Red Notice ini pun berisi tentang permohonan dukungan otoritas terkait di Indonesia, bos, untuk menahan kapal MT Strovolos berbendera Bahamas GT28546 yang diduga melakukan tindak pidana pencurian sekitar 300.000 barel minyak mentah dari Kamboja. Wah, bayangkan bos, 300.000 barel minyak mentah berhasil dibawa kabur oleh mereka. Jadi ternyata bukan cuma ikan aja yang bisa dicuri, tapi minyak mentah pun juga bisa dibawa kabur. Nah, kok bisa ketangkap di Indonesia? Jadi ceritanya, kapal perang KRI John Lee 358 saat itu sedang melaksanakan patroli rutin keamanan di wilayah yurisdiksi nasional. Tak disangka-sangka, tak diduga-duga, ternyata TNI pun berhasil mendeteksi keberadaan kapal tanker MT Strovolos ini di perairan Anambas, bos. Dan tak berlama-lama, kapal itu pun akhirnya ditangkap di perairan teritorial Indonesia pada tanggal 27 Juli 2021 lalu. Dan dalam keterangannya baru-baru ini, tanggal 25 Agustus 2021, Pangku Armada 1 yaitu Laksda TNI Arsyad Abdullah pun menyatakan bahwa dari hasil penyelidikan awal, kapal tanker MT Strovolos ini berbendera Bahamas dengan nakoda yang berinisial SSM berkebangsaan Bangladesh. Ia pun membawa 19 orang ABK, 13 orang diantaranya berkewarganegaraan Nehi India, 3 orang warga negara Bangladesh, dan 3 orang lagi merupakan warga negara Myanmar. Nah, kapal tanker ini pun diketahui memuat crude oil 297.686,518 gross BLS yang berlayar dari Thailand menuju Batam dengan tidak mengaktifkan AIS-nya, bos, yaitu Automatic Identification System, ketika melakukan pelayaran di wilayah perairan Indonesia. Bahkan tak main-main, kapal tanker ini pun juga melakukan lego jangkar tanpa izin di wilayah teritorial Indonesia. Dan dengan adanya bukti awal pelanggaran hukum positif nasional yang berlaku, maka KRI John Lee 358 pun selanjutnya langsung mengawal MT Strovolos ini menuju Batam untuk diserahkan dan diproses lanjut oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Batam pada hari Jumat 30 Juli 2021 lalu. Nah, mantap, bos. Dengan ini terbukti bahwa patroli yang dilakukan oleh TNI kita bukan sekadar patroli keliling-keliling doang, bos, tapi benar-benar patroli mengamankan wilayah dan menjaga kedaulatan perairan Indonesia. Dan mungkin satu yang kurang nih, bos, jumlah kapal kita kayaknya masih kurang banyak nih. Semoga kedepannya kapal-kapal perang kita semakin bertambah banyak sehingga dapat memadai semakin bertambah untuk ya. melakukan pengawasan di seluruh zona perairan Indonesia tanpa celah. Betul tuh kan. Jadi ada nelayan asing mau masuk pun pikir-pikir panjang dulu ya kan. Pikir-pikir panjang, betul. So iklan sebentar ya guys, sekejap iklan. Biasalah kita tengok daripada terus YouTube memang ada iklan lah. Pada hari ini yang anda pindah ke akaun madrasah. Anda boleh bersedekah guys jika anda ingin bersedekah. Ini link dia. Okey, kita skip. Oke, kita lanjut ke berita kedua yang lagi-lagi datang dari Afghanistan, wilayah terpanas di Asia saat ini, bos. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, baru-baru ini diketahui bahwa sekitar 100 personel pasukan khusus Afghanistan yang terdesak oleh serangan Taliban ternyata diam-diam telah diterbangkan ke Inggris. Kabarnya, selain untuk diselamatkan, para pasukan khusus Afghanistan ini pun akan dibentuk kembali menjadi unit kontra teror yang sangat terlatih. Situs The Mirror yang memperoleh informasi evakuasi rahasia itu mengungkapkan bahwa sekitar 100 personel dari pasukan komando Afghanistan dievakuasi ke Inggris selama akhir pekan dan akan dibimbing alias dilatih oleh Special Air Service atau SAS dari Inggris dan para pasukan khusus Angkatan Darat India. Wah, ngeri nih, bos. Pelatihnya pun bukan kaleng-kaleng, tapi pasukan elit legenda dunia yaitu SAS dari Inggris. Dikatakan bahwa para personel pasukan khusus dari Tentara Nasional Afghanistan ini akan bekerja sama dengan pasukan khusus Inggris untuk operasi rahasia di masa depan. Mereka kemungkinan juga akan bekerja sama dengan resimen pengintaian khusus pasukan khusus Inggris dengan pengawasan ketat di Inggris dan luar negeri. Sumber pun mengatakan bahwa jutaan pound sterling telah dihabiskan untuk membuat pasukan Afghanistan ini mencapai standar yang tinggi, bos. Dan dalam jangka menengah dan tahun-tahun mendatang,
mereka akan sangat berharga bagi Inggris dalam melakukan misi-misi berbahaya di Afghanistan. Karena apa? Karena mereka tidak hanya mengetahui lapangan lebih baik daripada siapapun, tetapi mereka telah memerangi musuh di Afghanistan selama bertahun-tahun. Sumber itu mengatakan bahwa pasukan komando Afghanistan juga kemungkinan akan dikerahkan di Inggris untuk misi kontra teror dan penyamaran mendalam saat mereka muncul. Nah, semakin lama semakin panas. Sepertinya pihak barat tak akan meninggalkan Afghanistan begitu saja nih bos. Tetapi permainan baru saja dimulai dengan bergerilyanya misi-misi rahasia para pasukan elit di tanah Afghanistan itu. Nah, jadi bagaimana macam-macam menurut guys kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah Itulah. kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju. Salam Indomax. Indo Magazine. Oke, bye-bye. So, okay guys, kita dah tonton sama-sama tadi bagaimana katanya sebuah tanker buruan Kemboja disergap TNI. Di Kemboja, mereka mencuri minyak, tetapi yang mensergap ataupun menangkap kapal tanker tersebut adalah TNI. Betapa hebatnya iaitu askar daripada ataupun askar angkatan laut daripada Indonesia yang menangkap kapal tanker tersebut. Di situlah kita kata betapa kecekapan TNI membuat kerja ataupun melakukan sesuatu tugas yang tidak disangka-sangka ya. Itulah kehebatan TNI. Dan begitu juga ceritanya tentang Afghanistan tadi ya. Bagaimana Afghanistan dia punya pasukan khusus mereka dihantar ke Inggris untuk berlatih ketenteraan, dan di situlah mereka akan lebih lagi berlatih dan banyak lagi mereka berlatih tentang ketenteraan dan dilatih oleh Inggris tentera-tentera khusus Afghanistan tersebut. So, saya rasa Inggris melatih tentera Afghanistan tersebut adalah untuk kegunaan militer-militer mereka juga, dan boleh dihantar untuk membiasakan Afghanistan dengan cara latihan ketenteraan Inggris, dan suatu hari nanti tentera-tentera Afghanistan tersebut boleh dihantar ataupun pasukan khusus Afghanistan tersebut boleh dihantar untuk sesuatu operasi yang besar. Itulah tujuan Inggris melatih Afghanistan di dalam ketenteraan, iaitu komando mereka. So, walau bagaimanapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa menyokong ataupun mendukung Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tanpa tontonan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Okey, sampai berjumpa lagi kita di reaction yang akan datang. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.